Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali bersama saya Furizal pada lab dari mata kuliah kecerdasan buatan, yang mana pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya kita telah masuk pada pertemuan kedua, yaitu mengenai search, algoritma dari search. Yang kita gunakan kemarin adalah DFS dan BFS. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita bakal menggunakan algoritma yang lain, yaitu algoritma E-start search. Nah, E-start search ini adalah algoritma yang mana algoritma ini melihat cost sebenarnya dan estimasinya. Jadi nantinya di sini kita menggabungkan antara estimasi kita terhadap suatu jarak dengan cost sebenarnya. Jadi nanti dapat kita simpulkan bahwa algoritma ini merupakan algoritma yang mengcombine antara algoritma uniform cost search dan algoritma greedy. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini bagaimana sih cara kerja dari uniform cost search ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita coba besar ya. Nah, di sini bahwa kita lihat di sini jika kita mulainya sekarang dari node S ataupun star. Jadi di sini kita start dari sini. Kita bakal mengarah ke sini dan ke sini. Nah, sebelum kita mengarah ke situ, dia melihat dulu costnya dia. Kalau dia ke A, dia satu costnya jaraknya. Dia ke B, jaraknya 5. Dan dia ke C, jaraknya 15. Nah, dia lihat nih, maka nantinya dia bakal milih cost yang paling kecil. Nah, dia bakal ngambil otomatis yang ke A. Makanya di sini setelah itu maka kita masuk langkah selanjutnya di sini. Nah, setelah itu maka dia bakal bandingin. Dia targetnya itu adalah ke G. Nah, ke G itu dia lebih dekat di sini. Di sini otomatis kita bandingkan cost ini. Ini tadi kan costnya di sini 5. Ini di sini ada di sini tadi satu ini, yang satu ini ditambah dengan 10, SA1 dan AG itu 10, maka jadinya 11 di sini. Nah, jadinya 11 di situ dibandingkan dengan 5 yang di sini dan 15 yang di sini. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu dapat kita ambil di sini adalah 5. Nah, maka dia mengambil 5 ini, dan 5 itu ngarah kemana aja gitu. Yang node B ini dia ngarah kemana lagi gitu. Setelah dia dari sini ke sini, dia ngarahnya ke G langsung. Jadi dengan 5. Jadi setelah 5 ini, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Nah, sekarang kita lihat nih, kita bandingkan lagi mana yang paling kecil. Ini 11, 10 atau 15 di sini. Nah, dapat kita ambil di sini yang paling kecil adalah 10. 10 yang paling kecil di sini. Nah, kalau udah berada yang paling kecil dan 10 yang node G ini dengan cost 10 ini sudah merupakan node tujuan kita ataupun goal dari kita. Jadi kita itu udah sampai di finish. Jadi di sini berarti kita udah dapat nih cost terkecilnya berapa. Jadi kita dapatnya cost terkecilnya 10 dengan melewati jalur dari S ke B dan ke G. Nah, seperti itu. Itu adalah algoritma dari uniform cost search. Nah, di sini bagaimana dengan algoritma greedy? Nah, greedy ini misalnya di sini kita start dari kota A misalnya. A di sini, kita kemudian B di sini,
C di sini, dan D di sini. D di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita buat terlebih dahulu di sini misalnya. Kalau kita pergi dari A ke B, kita tujuannya adalah E misalnya. E di sini. Ini. Oke, tambah lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita di sini buatnya 15 di sini mungkin. 15 di sini kita buat misalnya 10. Di sini kita buat misalnya ada ini, kita buat panah ke sini. Kita buat panah ke sini. Kita buat panah ke sini. Di sini kita buat misalnya 10 juga. Maaf, kita buatlah 9. Setelah itu, maka ini kita arahkan ke sini misalnya. Dan ini kita arahkan ke sini misalnya. Dan ini kita arahkan ke sini. Nah, ini misalnya F misalnya. Ini kita arahkan juga ke sini. Ini kita misalnya kita buat dengan nilai 5 misalnya. 5, dan ini kita buat misalnya 12, dan ini kita misalnya kita buat 1. Ini buat dengan nilai misalnya 5 juga. Nah, kalau kita menggunakan algoritma greedy, di sini kita mulainya dari A ini. Dari A kita lihat nih, dia untuk menuju ke step tujuan ini, yang E ini, dia harus melewati yang B, C, dan D atau D. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Ini B, dia dari A ke B, dia costnya adalah 15. Di sini 9, jaraknya 9, dan ini jaraknya 10. Jadi di sini kalau kita lihat jarak terpendeknya adalah kita menuju ke C. Nah, kita buat C di sini. Nah, setelah itu otomatis salah satu caranya lagi, ini kita harus melewati ini 12 ini. Jadi otomatis kita pergi ke F. Jadi kalau misalkan di sini masih ada jalur, misalnya masih ada jalur, namun di sini itu jaraknya misalnya 15. Nah, otomatis di sini kita pasti milih yang terkecil nih. Terkecil estimasinya adalah terkecil itu adalah 12. Nah, otomatis 12 ini menuju ke F dulu. Padahal kita sudah bisa nih menuju ke E langsung dengan cost hanya 15. Kalau kita ke F duluan, maka kita bakal nambah yang ini, 15 ini. Yang 5 ini. Jadi kita bakal nambah 5. Jadi costnya menjadi makin besar, jadinya F dan langsung ke E. Jadi di sini greedy dia hanya melihat dia masuk dari A ke C, dia lihat nih, bandingkan misalkan ada persimpangan. Kalau menuju ke B dia 15, menuju ke C dia 9, dan menuju ke D dia 10. Dia ambil nih yang 9. Nah, ambil 9, dia masuk ke 9. Ada lagi persimpangan. Setelah itu dia lihat, oh kalau ke sana jaraknya 12 kilo misalnya. Kalau ke sana jaraknya 15 kilo, otomatis dia milih nih 12 kilo. Nah, dia nggak melihat seberapa jauh cost yang setelah itu. Jadi dia cuma melihat yang ada depan mata dia aja gitu. Nah, setelah itu kita dapatlah hasilnya ini. Hasilnya ini, maka kita jumlahkan 9 tambah 12, hasilnya 21. Maka di sini kita tambahkan lagi 5, maka hasilnya adalah 26. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa costnya bukan cost yang maksimal. Kalau kita lihat di sini masih ada cost yang kecil seperti ini, 10, ini 5,
kita hanya membutuhkan 15. Sementara tadi dengan algoritma greedy kita dapat cost 26. Nah, jadi nggak maksimal ya. Jadi ini semua nanti bakal ada algoritma A-start, yang mana algoritma tersebut merupakan pembaharuan dari algoritma greedy dan uniform cost search ini. Oke, selanjutnya di sini kita langsung mengarah ke ini. Di sini sudah ada programnya. Maka di sini kita menggunakan Python ya. Kita menggunakan Python. Pertama itu kita import dulu priority queue-nya. Maka di sini dapat lihat di sini kita membuat kelas di sini kelas stat. Kemudian di sini ada kelas stat string, dan di sini ada kelas start solver. Dan di sini ada 3 kelas, yang mana kelas yang pertama itu kelas stat. Kelas stat ini kita mendefinisikan di sini konstruktornya. Kalau init ini konstruktornya, yang mana maksudnya di sini dia bakal dijalankan secara otomatis ketika kelas ini dipanggil. Jadi kelas ini dipanggil, maka dia bakal jalanin yang ini. Tuh. Di sini kita lihat dapat dilihat kita inisialisasinya, inisialisasi dari variabel. Jadi di sini self ini maksudnya bahwa variabel ini berada dalam kelas ini. Jadi self ini bahwa variabel ini berada dalam kelas ini, variabel children ini berada dalam kelas ini. Kita ini dengan list kosong, kemudian ini parents kita set, di parents ini kita set dengan nilai parents ini, kemudian value nya ini, kemudian this ini kita set dengan 0. Jika parent ini tersedia, nanti bakal execute nya ini, execute, dan jika tidak maka akan di-execute nya ini. Setelah itu ini untuk function yang lainnya ada get this di sini. Ini pas nih maksudnya dia bakal nge-skip. Jadi dia nggak akan execute lagi yang ini. Dia bakal nge-skip ke program selanjutnya. Ini sama. Kemudian di sini kelas stat string di sini juga terdapat konstruktornya. Konstruktor di sini adalah yang bakal di-execute ketika kelas ini dipanggil nanti. Kemudian di sini ada get this di sini jika value-nya ini sama dengan nilai goal. Jadi nanti ketika udah ketemu nih value dari ini sudah ketemu tuh, udah ketemu ataupun sudah menunjukkan nilai goal ataupun tujuan kita, maka nanti dia bakal return nilai 0 seperti itu. Setelah itu ini kita lakukan looping ini goalnya, betul. Kemudian di sini dia bakal set dia bakal nambahkan variable this di sini, this tadi dengan ini this, dia bakal ngeset dengan absolute dari ini. Maksudnya absolute itu adalah nilai tanpa minus. Jadi nanti contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita buat nilainya misalkan variabel a sama dengan minus 10 misalnya, maka absolute dari kita coba print absolute dari a itu berapa. Kita coba running. Oh, ini jaringan ya, jaringan.
Oke, tadi jaringan ya. Di sini dapat lihat nih bahwa di sini ini kalau kita buat nilai A nya min 10, maka di sini absolutnya adalah 10. Jadi dia nanti bakal ngeset nilainya sesungguhnya tanpa minus, sama seperti ini A. Jadi nanti dia bakal ngeset nilai ini. Kalau dia misalkan nilainya minus, maka bakal dibalikkan jadi plus. Kalau plus tetap plus dan minus jadi plus. Itu intinya. Yang di return di sini hanya nilai absolutnya ataupun nilai tanpa minus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita ini ya, ini hasilnya tadi. Selanjutnya ini. Kemudian di sini dia bakal return ya nilai ini, return. Kemudian dalam function ini terdapat function selanjutnya adalah create children, ataupun membuat anaknya. Di sini kita lihat jika children ini ataupun self dari children ini tidak tersedia, maka nanti dia bakal looping ini, execute-nya ini, dan dia bakal execute, set nilai value-nya menjadi self value ini. Kemudian selanjutnya dia bakal selanjutnya di sini dia bakal set nih setelah dia lakukan panggilan string state string di sini, state string functionnya di sini, kelas ini. Kemudian dia bakal lanjut di sini append ini, dia bakal ngeset nilai children ini, kemudian append, kemudian dia masukkan nilai ini ke dalam list ini, list self children ini. Jadi maksudnya gini, append ini function yang untuk menyisip ke dalam list, menyisipkan di bagian belakang. Itu contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya kita di sini buatnya list, itu udah keyword ya, jadi kita buat yang lain. Contoh sama dengan di sini kita buat ini untuk buat list, kemudian di sini kita buat A, kemudian di sini B misalnya. Nah, kalau kita di sini ambil misalnya print, kita coba print, kita contoh ini kita print toh indeks ke 0 nya ini misalnya, indeks ke 0 nya A misalnya, ke 0, dia bakal ngeprintnya ini A. Nah, kalau indeks ke 2, nah ini error nih. Karena apa? Karena indeks kedua nya nggak ada, ini 0, ini 1. Nah, setelah, maka di sini kita coba contoh, kita coba append dengan nilai C misalnya di sini. Maka kita running. Nah, di sini dia udah masuk nih C. Jadi C itu bakal ditambah seperti ini. Nah, dia bakal nambahnya di sini nanti kalau kita menggunakan append. Seperti itu ya untuk function append ini. Jadi di sini selanjutnya dia bakal ini tadi dia bakal nambahkan di dalam children ini, dia bakal nambahkan ini. Nah, kemudian ini untuk dia inisialisasinya bakal dibuat di sini variable start goal segala macam. Kemudian bisa dilihat di situ. Kemudian ini solve-nya. Oke, di sini bisa dilihat ya, dia bakal ini manggil ini state string ini.
dia bakal lihat nih dia stars ini solve stars, kemudian solve goal ini dia bakal ngambilnya dari sini yang kita oper dari sini, kita oper di sini star 1 star goal 1. Jadi nih ini variable ini bakal dioper ke sini, dioper ke sini, ini start solve ini start solve bahkan dioper ini bakal dioper ke sini start goal di sini ya, start goal. Jadi di sini dia bakal, tapi ini harus urut ya, harus urut. Jadi nanti kalau misalkan nggak urut ini start sama goal ini harus urut start sama goal di sini. Jadi kalau goal di sini kita buat di sini start, dia bakal kebalik nanti seperti itu. Jadi nanti dia yang ini yang menerima adalah yang start ini, dan yang selanjutnya adalah menerima yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dia set nilainya. Setelah itu dia bakal lakukan ini, dia bakal get ini. Kemudian setelah itu dia create children di sini bakal manggil function itu. Kemudian selanjutnya dia bakal ini, dia bakal lakukan looping ini untuk childnya. Dia di dalam bakal lakukan looping ini, dia cek lagi nih jika child that value ini tidak tersedia dalam ini, dalam queue ini, dalam queue yang telah di visit ataupun telah dikunjungi ini, maka dia bakal lakukan ini, dia bakal count ini bakal ditambah jadi 1 ataupun increment. Ini countnya 0 tadi, dia bakal di increment. Kemudian selanjutnya di sini setelah itu bakal dilakukan di sini put di sini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini bakal jika ini if not solve part di sini, ini tadi kan dia ngeset ini dia apa nih ngecek nih jika part ini kosong. Kemudian di sini di kosong, kemudian ini source priority queue nya di sini dicek. Kemudian setelah itu bakal jika tidak tersedia ini self part-nya ataupun kosong, maka dia bakal ngeprint ini jadi dia di sini jika ini tidak tersedia. Kemudian di sini adalah halaman utamanya. Jadi nanti isi sebenarnya dari name ini adalah main ini. Jadi nanti kalau misalkan kita print di sini print name, kita run. Nah di sini bakal dilihat nih, ini kan isinya kan, maka kita buat set di sini jika name itu sama dengan main, maka dia otomatis dia buat function utama ataupun baris utama dari program ini. Jadi ini yang akan di execute oleh program kita dengan memanggil ini, dengan mengirim star ini goal ini juga bakal dikirim ke sini seperti yang saya jelaskan tadi, bakal dikirim ke sini, dia bakal terima di sini dan bakal di set di sini, dan dia nanti bakal ini solve, kemudian dipanggil ini function solve ini bakal dipanggil ini. Kemudian setelah itu di sini dia bakal melakukan looping untuk melakukan ini untuk ngeprint. Jadi di sini dia bakal print. Kita hapus lagi. Dia bakal di print. Oke, di sini tadi ya
ini halaman utama tadi, ini hasilnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah string yang kita set sebagai nilai awalnya. Jadi di sini kita start di sini. Target kita itu apa sih? Misalnya kita di sini misalnya apalah ya, misalnya di sini kita buat di sini D A B C. Nah, di sini adalah startnya di sini. Target kita tuh adalah dia urut seperti ini, A B C D. Nah, target kita dia urut seperti ini. Nah, maka langsung kita running. Kita lihat nih. Nah, untuk menuju urut seperti ini, dari ini dia melewati 3 proses ini, 3 tahapan ini. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini nanti tergantung yang kita set startnya apa dan goalnya apa. Jadi di sini tinggal kita set dengan program ini. Oh, ada noise ya. Oke. Oke ya, ada noise ya, maaf. Di sini mungkin seperti itulah ya program yang untuk Star Source ini. Jadi nanti silahkan teman-teman ikuti video ini. Jika kurang paham, mari kita diskusi sama-sama nanti. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mohon maaf juga jika terbanyak-banyak noise di sini. Jadi maklum lah ya suasana di rumah bagaimana. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.